Data Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2017 mencatat terdapat 1,6 juta anak di Indonesia berkebutuhan khusus. Dari jumlah ini, baru 18% yang bisa mengakses layanan pendidikan inklusi. Padahal dengan pendidikan, anak-anak berkebutuhan khusus dapat menjadi pribadi yang mandiri. Hal inilah yang mendorong Erlin Yusnita, seorang ibu asal Cakung, Jakarta Timur yang berprofesi sebagai fisioterapis, mendirikan Yayasan Cita Cahaya Kautsar yang berada di rumahnya. Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan inklusi menerima dan mendidik anak-anak berkebutuhan khusus dengan penuh kasih sayang dan hati yang tulus. Meski yayasan miliknya tak sepenuhnya menggratiskan pendidikan, Erlin bersyukur memiliki sahabat-sahabat yang bisa membiayai pendidikan anak-anak didik dengan rutin menyumbang Rp20.000 setiap bulannya. Pendidikan buat anak ABK menurut saya sangat penting. Jangan melihat dari hasilnya dulu, tapi berilah mereka kesempatan. Dan benar banyak dari daerah-daerah jauh yang ke sini untuk bisa mendaftarkan anaknya bersekolah. Karena mereka bilang tidak ada sekolah seperti ini. Dan mohon maaf, mereka juga sudah ditolak di beberapa sekolah. Sebenarnya penolakan itu menurut saya lumrah ya. Karena mungkin sekolah-sekolah yang lain tidak berkolaborasi dengan terapi, sekolah-sekolah yang lain mungkin bingung bagaimana anak ini harus belajar. Kalau di sini kan kita berkolaborasi dengan terapis ya, terus kita tidak menuntut banyak juga harus bisa apa. Yang penting anak ini bersekolah dulu, diberikan kesempatan. Masalah progres, masalah hasil kan sambil berjalan, itu prinsipnya. Tak hanya mengembangkan pendidikan bagi ABK, ibu 3 anak ini juga mengadakan bank sampah bagi orang tua siswa. Menurutnya, program bank sampah ini menjadi sarana peningkatan kapasitas literasi sekolah dengan literasi sains ekologi yang dapat menjadi cerminan bagi siswa agar dapat menjaga lingkungan sekolah dari permasalahan sampah dan kebersihan lingkungan dari tempat tinggalnya. Kemudian dari literasi finansialnya, dapat membantu orang tua siswa dalam hal pembayaran iuran komite sekolah dengan sampah atau menjadi tabungan bagi para orang tua. Jadi memang kami mempunyai perkumpulan yang alhamdulillah setelah pandemi jadi kami bebas agak sedikit bebas berkumpul lah ya. Saya mengumpulkan bank sampah yang tadi yang pertama. Kenapa? Saya bilang sama ibu-ibu, yuk kita kumpulkan bank sampah, kita kumpulkan dari siswanya dulu, supaya nanti hasilnya bisa dibalikan ke siswa. Kan begini, anak-anak berkebutuhan kami itu belum mempunyai guru tari, anak-anak berkebutuhan kami itu belum mempunyai guru melukis. Kemarin kami lihat ada beberapa anak yang memang melukisnya bagus, dan anak-anak berkebutuhan kami belum mempunyai guru renang. Ini target Kautsar. Jadi saya ajak ibu-ibu, karena kami dana terbatas, kita kumpulkan barang-barang bekas, nanti hasilnya kita jadikan satu untuk bisa istilahnya membayar gitu ya, guru tari, guru lukis, dan guru berenang. Mereka semangat. Menurut salah satu pengajar, Ririn Kusmawati, Erlin adalah sosok berjiwa sosial yang sangat tinggi dengan dedikasinya untuk pendidikan ABK. Mengingat cara pendidik mereka yang membutuhkan kesabaran dan perhatian yang lebih khusus. Erlin juga tak lelah memotivasi para orang tua agar selalu bersemangat mengasuh anak-anak mereka yang spesial. Ia pun mengajak serta melatih keluarga dan teman-temannya untuk bisa menjadi pendidik yang mampu memahami dan menghadapi keunikan setiap ABK. Sosok seorang Bu Erlin menurut saya orang yang sangat berjiwa sosial, yang tidak memikirkan bayarannya berapa. Pernah suatu saat di tahun 2000 itu masa pandemi awal-awal itu pokoknya awal pandemi itu kita kan peralihan ke penerimaan murid baru ya. Kita berencana, kemarin sudah kita berencanakan nanti anak saya akan masuk seperti ini. Ternyata kenyataannya pada saat pandemi itu semua berbalik semua pendapatan, di mana semuanya off semua, kan tidak ada pendapatan yang lain. Jadi saat itu saya ngomong sama Bu Erlin, ini anak di masa pandemi ini usaha saya lagi tutup. Bagaimana ya Bu? Apa saya harus stop dulu sekolah? Terus Bu Erlin ngomong ke saya, jangan di stop Ma. Ayo sekolah, kita sesuaikan dulu mau ngambil yang mana Raffinya. Untuk masalah biaya nanti kita pikirkan bersama. Yang penting anak sekolah dulu.
Dari situ saya mikir gitu loh, ya Allah, makasih ya Bu, di saat seperti ini masih ada loh orang yang masih peduli dengan anak-anak seperti kami ini gitu. Di saat dimana semuanya biaya-biaya itu kan besar ya untuk anak-anak, ya anak-anak inklusi siapapun pasti tahulah dari biaya terapinya, pendidikannya, semuanya obat-obatannya itu kita pakai uang sendiri, tidak ada bantuan dari pemerintah. Saya tahu beliau seperti apa gitu ya. Dedikasi beliau terhadap anak-anak spesial need. Ya pokoknya beliau sehat, terus membimbing anak-anak didik yang spesial need itu kan kedepannya seperti apa gitu. Karena saya tahu beliau capeknya gimana gitu. Perjuangannya dari nol sampai sekarang gitu kan. Beliau dan suami serta keluarganya ya selalu support sih, seperti itu aja. Lewat perjuangan menyediakan sekolah bagi ABK, Erlin Yusnita berharap wadah yang ia dirikan bisa menjadi sarana pendidikan yang tepat bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Media Tawadu, Haryadi Ato, Daai TV.